Paket umroh untuk ibuku, bab 3 dan 4. Karya, Prarenita. Paket umroh untuk ibuku, bab 3. Kakak janji, Tin, setelah ini ibu nggak boleh lagi cuci baju tetangga. Tidak satu lembar pun, bisik Lilis dengan suara bergetar saat mobil mulai melaju meninggalkan debu di depan warung Bu Siti. Titin hanya bisa mengangguk. Tangannya yang kasar meraba jok kulit mobil yang sangat halus. Baginya, ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Mobil itu berhenti di depan sebuah gubuk yang nyaris roboh. Atap rumbianya sudah banyak yang bolong, ditambal seadanya dengan plastik mulsa. Di samping rumah, di dekat sumur tua yang berlumut, terlihat seorang wanita tua dengan tubuh kurus kering sedang berjongkok. Suara sikat yang beradu dengan papan gilesan terdengar ritmis, diselingi batu kecil yang tertahan. Lilis turun dari mobil. Kakinya lemas melihat pemandangan itu. Ibunya, Bu Jamilah, sedang membilas spray tebal milik keluarga Bu Siti. Air sabun meluap dari bak plastik, mengenai kaki sang ibu yang pecah-pecah. Ibu. Panggil Lilis Pellen. Suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita tua itu tidak menoleh. Ia pikir itu hanya halusinasinya saja. Suara itu mirip sekali dengan suara anak sulungnya yang setiap malam ia sebut dalam doa. Titin, ambilkan air lagi, enduk. Sabunnya masih licin, gumam Bu Jamilah tanpa mengalihkan pandangan dari cuciannya. Lilis mendekat, lalu berlutut di atas tanah becek tepat di belakang ibunya. Ia memeluk pinggang ibunya yang tinggal tulang. Ibu, ini Lilis. Bu. Lilis pulang. Gerakan tangan Bu Jamilah terhenti. Sikat kayu itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke dalam air keruh. Ia memutar tubuhnya perlahan. Mata yang sudah mulai kabur oleh katarak itu menatap wajah cantik di depannya. Lilis, anakku. Bu Jamilah meraba wajah Lilis dengan tangannya yang basah dan berbau deterjen murah. Lilis, kamu benar Lilisku? Iya, Bu. Ini Lilis. Lilis mencium tangan ibunya berkali-kali, menghirup aroma sabun dan keringat yang sangat ia rindukan. Maafkan Lilis perginya lama. Maafkan Lilis baru bisa pulang sekarang. Tangis mereka pecah di bawah pohon mangga tua itu. Bu Jamilah memeluk anaknya erat-erat, seolah takut Lilis akan menghilang lagi seperti asap. Ibu nggak butuh apa-apa, enduk. Ibu cuma mau kamu pulang. Orang-orang bilang mereka bilang kamu anak nggak benar. Tapi ibu nggak percaya. Lilis memejamkan mata rapat-rapat. Luka di hatinya berdenyut. Ibu benar, batinnya perih. Aku memang melakukan hal yang tidak benar demi semua ini. Namun, ia menahan itu semua. Ia berdiri, lalu menuntun ibunya masuk ke rumah. Ia ingin segera menunjukkan mahkota dari pengorbanannya. Malam harinya di kediaman Bu Siti yang megah, suasana sedang mencekam. Kontras dengan kebahagiaan di rumah Bu Jamilah, Bu Siti sedang panik luar biasa. Wawan, Bonggun, Nok. Aduh, badannya panas sekali. Teriak Bu Siti sambil mengguncang tubuh anak laki-lakinya yang berusia 10 tahun. Jayan, putra bungsu kesayangan Bu Siti, tampak menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi, namun bibirnya membiru. Ia tampak sesak napas yang parah. Penyakit asma akut dan gangguan pada katup jantungnya yang sudah lama diderita mendadak kambuh setelah ia kelelahan bermain sore tadi. Pak, siapkan mobil. Kita bawa Wawan ke rumah sakit kota sekarang. Puskesmas desa nggak akan sanggup, jerit Bu Siti pada suaminya. Dengan tergesa-gesa, mereka membawa Wawan menembus kegelapan malam menuju rumah sakit ternama di kota. Satu-satunya tempat yang memiliki dokter spesialis anak konsultan jantung. Bu Siti terus menangis di dalam mobil, memeluk anaknya yang mulai kehilangan kesadaran. Tolong, Nok Bertohon. Kita ke dokter paling hebat di kota. Ibu bayar berapapun asal kamu sembuh. Ia tidak tahu bahwa di rumah sakit besar itu, sebuah papan nama baru saja dipasang di depan pintu ruang poli spesialis utama. Sebuah nama yang akan membuatnya bersimpuh dan menjilat ludahnya sendiri. Dr. Lilis Rahayu, SP. A.K. Spesialis anak, konsultan jantung. Paket umroh untuk ibuku. Bab 4. Makanlah, Dek.
Suara Lilis lembut, nyaris berbisik. Ia baru saja meletakkan beberapa kantong belanjaan yang isinya hampir memenuhi ruang tengah. Rumah ini benar-benar kosong tadi. Bahkan untuk sekadar mencari sebungkus mie instan pun tidak ada. Lilis langsung menarik Titin ke supermarket terdekat, memborong apa saja yang bisa dimakan tanpa melihat label harga. Tapi sekarang, Titin malah terdiam. Gadis remaja itu duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Matanya terpaku pada sepotong roti tawar gandum di tangannya. Roti yang tadi ia pilih sendiri dengan ragu-ragu. Lilis mengernyit melihat adiknya malah murung. Kenapa? Nggak suka rotinya? Mau yang lain? Titin menggeleng pelan. Air matanya tiba-tiba jatuh, membasahi permukaan roti yang empuk itu. Titin cuma ingat waktu di rumah nenek dulu. Kak. Lilis terdiam, menunggu. Waktu itu kakek beli roti kayak gini. Wanginya enak banget, sampai ke kamar belakang. Titin lapar sekali karena ibu belum pulang nyuci. Pas Titin mau ambil secuil saja, cuma secuil. Kak, tangan Titin langsung ditepis keras banget sama kakek. Beliau bilang, anak beban kayak kita nggak pantas makan roti. Dada Lilis serasa de Hunton Gordon. Ia langsung menarik adiknya ke dalam pelukan, mendekap kepala Titin di dadanya. Sekarang gak akan ada yang berani nepis tanganmu lagi. Tin, makan. Habiskan semuanya. Kalau kamu mau, kakak belikan satu pabriknya buat kamu. Lilis mengusap air mata yang membasahi pipi adiknya. Di bawah penerangan lampu bohlam yang remang, ia bersumpah dalam hati bahwa masa-masa sulit itu tidak akan pernah terulang kembali. Sudah, jangan diingat lagi. Masa itu sudah lewat, bisik Lilis, mencoba menenangkan Titin yang masih sesenggukan. Gadis remaja itu mengangguk pelan sambil menggigit roti yang dulu sangat ia inginkan. Dan sekarang, setelah sekian lama, baru bisa ia makan. Di dapur yang hanya disekat papan triplek, Bu Jamilah sedang sibuk. Aroma tumis kangkung dan ikan asin goreng yang segar menyeruak, memenuhi setiap sudut ruangan yang biasanya bau apek dan lembab. Suara sikat baju yang biasanya terdengar kasar, kini berganti dengan denting sutil dan wajan. Bu Jamilah memasak dengan senyum yang tidak pernah lepas. Setiap gerakan tangannya terasa ringan, seolah beban puluhan tahun di pundaknya luruh begitu saja. Ia tidak henti-hentinya bergumam syukur. Inilah jawaban atas setiap sujudnya yang panjang, setiap tetes air mata yang ia tumpahkan di atas sajadah usang saat orang-orang menghina anaknya. Ada rasa penasaran yang membuncah di hati Bu Jamilah. Ia ingin bertanya kemana Lilis selama ini, kenapa ia hilang kontak sama sekali, dan bagaimana bisa ia pulang dengan keadaan semewah ini. Tapi, melihat kedua putrinya duduk bersama dan kembali tertawa, Bu Jamilah memilih menelan semua pertanyaannya. Mungkin besok ia akan bertanya. Atau lusa. Untuk sekarang, melihat Lilis bernapas di depannya sudah lebih dari cukup. Sayur sudah matang. Ayo, makan dulu selagi hangat, seru Bu Jamilah. Mereka makan dengan lahap di bawah temaram lampu kuning yang bergoyang ditiup angin dari celah dinding. Piring-piring plastik yang sudah kusam itu kini berisi makanan yang dulu hanya jadi mimpi bagi mereka. Lilis memperhatikan ibunya yang tampak begitu bahagia meski wajahnya masih terlihat pucat. Ia tahu, kebahagiaan ini baru permulaan. Masih ada paket umroh yang ia simpan di dalam tasnya, dan masih ada jas dokter yang akan ia kenakan besok untuk membungkam mulut semua orang yang pernah merendahkan ibunya. Tanpa mereka sadari, jauh di jalan raya yang menghubungkan kampung dan kota, sebuah ambulans melaju kencang dengan sirine yang memekakkan telinga. Di dalamnya, Wawan, anak Bu Siti, sedang berjuang melawan sesak di dadanya yang kian mencekik.